Halo teman-teman dan para penonton semua. Pada kesempatan kali ini, di video ini akan membahas mengenai latihan soal beserta pembahasannya. Sekilas tentang saya Frankie dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, jurusan Manajemen. Sejak tahun 2012, saya mempunyai pengalaman mengajar di berbagai bidang, khususnya juga untuk ekonomi, akuntansi, dan pasar modal, juga untuk Olimpiade Sains Nasional dan Olimpiade Pasar Modal. Langsung saja masuk kepada soal pertama. Di sini kita ada 7 soal. Ini soal pertama. Nanti teman-teman saya berikan waktu sekitar 10-15 detik untuk berpikir ya. Yang pertama adalah di bawah ini ya, beberapa masalah dihadapi oleh manusia. Yang pertama, Ibu Tini sedang berpikir barang apa yang akan diproduksi dalam membuka usaha baru. Yang kedua, Bapak Amir sedang memilih barang apa yang akan dibeli sewaktu belanjanya di Superindo. Yang ketiga, Bapak Ahmad sedang menghitung berapa jumlah pesanan kue pada hari ini, sehingga ia dapat menentukan jumlah kue yang akan dibuat. Yang keempat, PT Astra Motor sedang merencanakan bagaimana dapat memproduksi sepeda motor dengan harga di bawah 5 juta rupiah, agar terjangkau untuk masyarakat lapisan terbawah. Yang kelima, CV Pandara sedang melaksanakan rapat pimpinan untuk memprediksi jumlah keuntungan yang akan diraih tahun ini. Masalah di atas yang merupakan masalah pokok ekonomi modern adalah, ya boleh teman-teman pikirkan terlebih dahulu dan tulis jawabannya. 5 detik lagi. Ya, lanjut soal nomor 2. Lala setelah tamat SMA ditawari bekerja sebagai cleaning service dengan gaji 1 juta rupiah per bulan. Tetapi setelah dipertimbangkan, ia memilih meneruskan kuliah di universitas swasta. Setelah dihitung-hitung, biaya kuliah dan transportnya dalam sebulan adalah sebesar 500 ribu rupiah. Dan biaya bimbingan belajar adalah 250 ribu sebulan. Berdasarkan uraian di atas, maka besarnya biaya peluang adalah, bisa dilihat opsinya ada 5. Ya, kita sambung ke nomor 3. Saat ini persaingan usaha sangat ketat, terutama di bidang produksi sirup. Sirup dari luar negeri di pasar dalam negeri dijual dengan harga yang sangat murah. Bu Yani, seorang pengusaha minuman dan sirup, ingin mengembangkan usaha agar dapat bersaing dan meningkatkan keuntungan perusahaannya. Masalah ekonomi modern yang dihadapi Bu Yani adalah, ya boleh dilihat dulu pilihannya ada 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang merupakan ukuran efisiensi dalam lingkup ekonomi makro? Ukuran efisiensi dalam ekonomi makro. Bisa kita lihat di sini ada pertumbuhan negara, deflasi, keuntungan industri, inflasi, JNP, pengangguran, inflasi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan circular flow diagram di bawah ini. Ini adalah model arus kegiatan aliran produksi dan konsumsi rumah tangga ya. Balas ini ada 5, angka 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian balas jasa yang diterima oleh rumah tangga konsumsi atau consumer household atas penggunaan faktor produksi dari rumah tangga produksi atau producer household ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah 1, 2, 3, 4, atau 5? Kita lanjut ke soal nomor 6. Dorongan yang menjadi penggerak bagi seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi disebut dengan, ini sedikit lebih mudah ya. Kita bisa lihat ada 5 pilihan. Kemudian kita lanjut ke soal terakhir. Sesuatu yang dalam skala kecil tergolong baik, namun belum tentu dalam skala besar baik. Namun dalam skala besar belum tentu baik. Dikenal dengan konsep, dalam istilah Inggrisnya apa? Ya, selesai. Kita masuk ke pembahasannya. Jadi masalah di atas yang merupakan masalah pokok ekonomi modern. Seperti yang kita bahas pada lesson keempat, pelajaran keempat, bahwa masalah ekonomi itu ada terbagi menjadi dua, masalah ekonomi klasik dan juga modern.
Dan di sini yang merupakan masalah ekonomi modern adalah kita tahu ada what, how, dan for whom. Yang A kita bedah terlebih dahulu. Ibu Tini sedang berpikir barang apa yang akan diproduksi. Barang apa yang akan diproduksi berarti what. Bapak Amir sedang memilih barang apa yang akan dibeli. Bukan ya. Karena what itu adalah barang apa yang akan diproduksi beserta kuantitasnya berapa. Yang ketiga, Bapak Amir sedang menghitung berapa jumlah pesanan kue hari ini sehingga dapat menentukan jumlah kue yang akan dibuat ya, atau yang akan diproduksi. Berarti masih what ya. PT Astra mencanangkan bagaimana dapat memproduksi. Berarti how, kata kunci yang kita lihat sana. CP Pandawa melaksanakan rapat memprediksi jumlah keuntungan. Itu bukan masalah ekonomi modern. Jadi yang tergolong dalam masalah ekonomi modern adalah nomor satu, what, nomor 3 what, dan nomor 4 how. Berarti 1, 3, 4 jawabannya adalah B. Kemudian Lala setelah tamat SMA ditawari bekerja sebagai cleaning service dengan gaji 1 juta rupiah. Kemudian dia memilih untuk kuliah. Biaya kuliahnya 500.000 tambah 250 itu 50.000. Ini adalah konsep dari biaya peluang. Biaya peluang adalah biaya yang kita korbankan karena kita memilih alternatif yang lain. Sebenarnya kita bisa mendapatkan 1 juta rupiah ini sebulan, tapi kita lebih memilih untuk kuliah dan mengeluarkan biaya sekian. Maka biaya peluangnya adalah 1 juta yang kita korbankan ini. Lanjut, saat ini persaingan usaha ketat, terutama di bidang produksi sirup. Sirup dari luar negeri di pasar dalam negeri dijual dengan harga yang sangat murah. Pertanyaan ekonomi modernnya, masalah yang dihadapin. Untuk siapa barang tersebut diproduksi? Forum. Apakah ini cocok dengan pernyataan nomor 3 ini? Sepertinya kurang cocok ya karena sudah punya jawaban, yakni pasar dalam negeri. Berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk produksi? Ini tidak sesuai dengan masalah ekonomi modern. Kapan barang akan diproduksi? Tidak ada keterangan yang menyangkut keterangan waktu. Barang apa yang harus diproduksi sudah jelas, sirup. Dan yang terakhir, bagaimana cara memproduksi barang dengan efisien? Ini merupakan jawabannya karena kata kuncinya adalah agar dapat mensaing dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Berarti bagaimana cara memproduksinya. Kemudian nomor 4, dari pernyataan di bawah ini manakah yang merupakan efisiensi dalam lingkup ekonomi makro? Jika A, pertumbuhan negara, growth, benar, deflasi, dan keuntungan industri. Deflasi ini agak kurang tepat karena ukuran efisiensinya bukanlah penurunan harga, tapi kestabilan harga. Untuk keuntungan industri sendiri, ini masih dalam lingkup ekonomi mikro, berarti pilihan A salah ya. Pilihan B juga masih salah karena ada keuntungan industri dan ada inflasi. Yang C, GNP. Apakah GNP termasuk ukuran efisiensi? Ya, benar. Dalam pembahasan pada pelajaran sebelumnya dijelaskan bahwa GNP juga termasuk ya, pendapatan nasional negara. Tapi di sini ada keuntungan inflasi, maka kurang tepat. Pengangguran, apakah pengangguran juga masuk ukuran efisiensi? Ya, benar. Pengangguran masuk untuk melihat sejauh mana tenaga kerja kita terserap. Ada keuntungan industri, ini tidak masuk. Dan yang benar, paling benar adalah E, ada pertumbuhan, growth, GNP, dan price stability. Berarti E ya. Kemudian yang kelima, balas jasanya ditunjukkan oleh nomor berapa? Jawabannya nomor 2. Kita bedah terlebih dahulu. Nomor 1 adalah pasar input, pasar faktor produksi. Jadi rumah tangga menyerahkan barang-barang faktor produksi ke rumah tangga atau perusahaan dari nomor 1. Kemudian nomor 2 adalah balas jasanya berupa gaji ataupun sewa, tanah, dan lain sebagainya. 3 merupakan saluran distribusinya. 4 di pasar barang, konsumen membeli dari pasar membalas jasa berupa membeli, hasil belinya arus uangnya, sedangkan 5 adalah arus barangnya. Berarti 2 ya. Kemudian dorongan yang menjadi penggerak seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi disebut dengan motivasi. Benar adalah dorongan menjadi penggerak, tapi di sini adalah tindakan ekonomi. Berarti lebih tepat adalah motif ekonomi, bukan prinsip, bukan tujuan. Yang terakhir adalah sesuatu dalam skala kecil tergolong baik, namun dalam skala besar belum tentu baik. Dikenal dengan konsep fallacy of composition jawabannya. Karena opportunity cost bukan, trade-off adalah pengorbanan atas pilihan kita, margin adalah tambahan sesuatu yang kita dapatkan, equilibrium adalah keseimbangan. Jadi yang benar adalah fallacy of composition. Seperti contohnya air ya, yang kemarin kita contohkan pada pelajaran sebelumnya. Nah, itu tadi teman-teman sedikit latihan soal. Semoga menambah wawasan dari teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.
Ditunggu pada lesson selanjutnya kita akan membahas soal yang lebih banyak lagi.